Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah metode riset pembebasan dokter pribadi. Perkenalkan, nama saya Hendianto dengan stambuk C1B1 18128. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat limpahannya sehingga kita masih sehat walafiat sampai sekarang ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita, sang revolusioner baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sampai yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan mengenai diskursus paradigma sosiologi profetik. Diskursus realisme metafisika sebagai ontologi profetik dianggap sebagai tawaran alternatif oleh Bapak pribadi selaku dosen saya. Karena melihat kondisi dunia akademik hanya berkutat di beberapa bidang saja. Yang pertama itu realisme korespondensi, kemudian realisme koherensi, dan yang berikutnya realisme pragmatisme. Karena itu, upaya pengembangan diskursus pemikiran tersebut ada dua hal. Yang pertama, memudahkan diskursus pemikiran alternatif yang berorientasi kepada interpretif kriminologis versus interpretif positivisme. Yang kedua, juga berupaya mengikis keterpasungan dan keterbelengguan pemikiran dari hegemoni filsafat dan epistemologi barat. Dan kemudian secara filosofis tidak heran lagi dalam tradisi pemikiran Islam sejak dahulu sudah dikenal epistemologi keilmuan bayani yang berpacu pada tekstual, dan kemudian epistemologi irfani yang berintikan pada intuisi, dan epistemologi buhini yang mengkaji realitas alam sosial, humanitas, dan maupun realitas keagamaan. Namun, jika ketiga epistemologi tersebut disatukan atau dipadukan, maka status ontologi kajian dapat terjalin secara integral atau saling tergantung. Yang berikutnya secara pragmatik. Secara pragmatik, diskursus pengembangan metodologi profetik dalam konteks realisme metafisik sesungguhnya telah mempunyai payung filosofis dan paradigma dari tertium organum sebagai paradigma intelektual berbasis spiritual. Secara teoritis, ontologi agama dalam perspektif ilmu sosial klasik modern sebagaimana ditandaskan oleh Bella, bahwasannya tradisi rasionalis positifis diruntuhkan dari dalam oleh seorang pakar yang bernama Durkheim. Karena agama bagi Durkheim merupakan sebuah realitas sui generis. Demikian pula dalam konteks kultural, menurut Rifai dan Arifin, bahwasannya penekanan teoritis pada nilai budaya, terutama pada agama yang dimaksud Max Weber, sesungguhnya merupakan legitimasi teoritis atas kepemimpinan profetik. Tidak heran lagi, sesungguhnya apresiasi postmodernisme dan poststrukturalisme terhadap pengetahuan lokal serta berbagai bentuk kearifan lokal lainnya. Yang berikutnya, secara metodologis profetik terlebih dahulu diawali dengan desain konstruksi silogisme yang merupakan premis mayor hingga dilakukan proses fact-finding dan proses konfirmasi dengan fakta sosial yang mengemuka sebagai premis minor di lapangan. Hal itu kemudian dikembangkan melalui fenomenologi dan studi kasus serta metodologi lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Selain itu, pengembangan paradigma profetik juga mendapat dukungan metodologis dalam perspektif paradigma penelitian, teori kritis dan konstruktivisme, serta paradigma partisipatif. Secara lebih sistematis,
praktikal dan operasional metodologis profetik akan dibahas ke depan dalam sebuah buku yang akan diterbitkan oleh Bapak pribadi. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.